Semua dimulai saat Indonesia dilanda demam udang pada tahun 1988. Kala itu, udang menjadi primadona ekspor non-migas. Potensi besar ini dilirik oleh pengusaha Samsul Nur Salim lewat PT Dipasena Citra Darmaja. Ia membangun megaproyek ini di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Kawasan yang semula rawa dan hutan bakau seluas 16.000 hektar ini disulap menjadi tambak udang terbesar di Asia Tenggara, bahkan terbesar di dunia. Luasnya setara 1/4 kota Jakarta. Ada 8 desa di wilayah Dipasena. Satu desa dihuni sekitar 1.800 petambak yang dibagi menjadi 2 blok. Di dalam blok-blok inilah para petambak plasma menjalankan roda perekonomian untuk 3 perusahaan besar selama lebih dari 25 tahun. Dan selama itu pula, kehidupan para petambak tak semegah industri ekspor udang. Nafian Faiz masih mengingat hari-hari kedatangannya di Dipasena 27 tahun silam. Pekerjaan sebagai guru mengaji ditinggalkan demi mencoba peruntungan di PT Dipasena Citra Darmaja. Namun, harapan bekerja kantoran dengan seragam rapi seketika buyar saat mengetahui dirinya diterima sebagai petambak. Pekerjaan yang kala itu digolongkan sebagai warga kelas 2. Jujur, waktu saya mau ke sini, saya permisi dengan orang tua saya. Orang tua saya bilang, kenapa kamu harus jauh-jauh merantau gitu. Kami sekolahkan kalian, kuliahkan kalian gitu. Dari hasil bapakmu bertani di Pulau Tabuan, Cukup Balak ini. Tapi saya bilang, itu kan hasil bapak gitu. Saya ingin mencari yang hasil kami sendiri gitu. Dipasena adalah harapan. Ribuan orang mengadu nasib untuk mengambil bagian dalam nama besar Samsul Nur Salim dan grup Gajah Tunggalnya. Namun lambat laun ada ketimpangan kesejahteraan yang dirasakan para petambak. Mulai dari tunjangan hidup bulanan yang tak pernah berubah, hingga kemitraan inti plasma yang dirasa tidak adil. Dari sinilah gerakan massa atas nama petambak plasma dimulai. Yang mau jadi tanda tanya sama mereka, kok malah justru dari pihak-pihak aparat yang mau negosiasi kepada kita ingin memasukkan karyawan, sedangkan dari pihak inti sendiri kok nggak mau negosiasi sama kita, kenapa? Alasan itu bagaimana? Itu yang jadi tanda tanya untuk plasma. Sudah ada tanggapan dari pihak perusahaan sendiri? Dari perusahaan sampai saat ini belum mau ketemu. Belum ada tanggapan. Ketemu saja nggak mau. Bergeraknya dari kesejahteraan sebenarnya, bahwa biaya hidup yang diberikan oleh perusahaan, dan itu juga statusnya hutang petani tambak kepada perusahaan melalui uang yang diambil dari bank, ya, tidak bisa menopang kehidupan sementara kami menambah anak, ada tambah istri gitu ya. Maksudnya bukan nambah istri. Yang tadinya bujang sudah mulai punya istri, yang punya istri sudah mulai punya anak gitu, anak 1, anak 2 gitu. Belum yang sekolahnya sudah SMA ya, termasuk juga kuliah. Itu mulai gitu, kita bicara, wah kalau kayak gini nggak cukup segala macam. Nah, di saat itu kita mulai sampaikan kepada perusahaan, kami ingin mendapatkan sesuatu yang menjadi hak kami, terus kami ditekan gitu. Ya akhirnya ngelawan gitu. Bapak polisi yang terhormat, secara yuridis kita akan putuskan tanggal 15 secara de facto hari ini. Sistem inti plasma memang menjadi akar permasalahan di bumi Dipasena. Sistem kemitraan ini lebih banyak memetik hutang ketimbang mendulang uang. Beginilah hubungan inti plasma antara petambak dan perusahaan di masa itu. Pertama, calon petambak diwajibkan mengikuti seleksi berkas lamaran, tes fisik, dan tes tertulis dari perusahaan. Setelah lolos seleksi, petambak wajib menandatangani akad kredit 135 juta rupiah yang digelar oleh Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI milik Samsul Nur Salim sebagai modal usaha. Rinciannya, modal kerja sebesar 45 juta rupiah dan kredit investasi sebesar 90 juta rupiah
yang dihitung sebagai hutang petambak kepada bank yang difasilitasi perusahaan. Dari hutang tersebut, setiap petambak mendapatkan rumah tipe 36 beserta isinya dan 2 petak tambak berukuran 50 x 40 meter. Dalam proses budidaya udang, petambak juga mendapatkan seluruh kebutuhan mulai dari benur, pakan, listrik, hingga teknologi penunjang kualitas udang. Selama menunggu masa panen, setiap petambak juga diberikan biaya hidup bulanan sebesar Rp175.000 dan kebutuhan pokok yang biasa disebut natura. Singkat cerita, semua kebutuhan hidup petambak maupun budidaya disediakan oleh perusahaan. Tapi tak ada makan siang gratis. Dan memang semua pengeluaran perusahaan ini dihitung sebagai hutang. Ketika panen, inilah situasi yang dihadapi para petambak. Pertama-tama, petambak wajib menjual seluruh hasil panen kepada perusahaan. Penentuan harga udang diatur oleh perusahaan tanpa diketahui oleh petambak. Dengan demikian, petambak tak punya alternatif penjualan dan daya tawar harga udang. Kedua, hasil panen langsung dipotong modal awal, biaya produksi, kebutuhan hidup, dan cicilan pinjaman bank. Akibatnya, para petambak plasma selalu mengalami defisit setiap bertransaksi dengan perusahaan atau pihak inti. Mereka pun berhutang kepada BDNI dan tak pernah lunas selama bertahun-tahun, bahkan terus bertambah. Itu saya tulis tahun 2012 ya di Facebook saya gitu, bahwa saya meyakini bahwa ada masalah besar dari sistem kemitraan. Saya meyakini apa yang terjadi di CPB dan apa yang terjadi di WM. Waktu itu mereka masih jaya, sementara kami dalam keadaan nol. Saya yakin bahwa mereka juga akan sampai ke titik kita bahwa sadar bahwa kemitraan itu ada masalah gitu. Sadar bahwa kemitraan ini hanyalah ajang eksploitasi, para petambak pun melawan. Jangan nanti acuh, nanti akan acuh kalau kita tidak bisa mendudukkan siapa yang demon ini, kira-kira gitu ya. Plasma atau P3W atau siapa? Ternyata permohonannya P3W gitu Pak. Terima kasih Pak Kapolres. Isi QA terus sebelah situ lab. Ruangan ini ruangan organo dulu. Mana lab? Ini adalah cold storage plan 2 ya. Jadi plan satunya di blok 4, ini plan 2. Disinilah udang-udang petani tambak itu ditimbang, diproses, di packing, potong kepalanya gitu ya, dan diekspor juga dari sini. Kali ini gua masuk. Jadi di sini dulu tempat yang paling penting saat proses pembentukan produk yang benar-benar harus sterilisasi dari kuman, baik itu salmonella, E. coli, terus TPC. Di sini disterilkan dulu. Kalau misalkan dia fit di sini, baru udang itu bisa diekspor. Waktu itu saya dengan beliau ini di penjara karena saya waktu itu di penjara, maka petani tambak itu melakukan demonstrasi sehingga ditutuplah Ustulit ini di apa bahasanya tidak boleh operasi gitu oleh kawan-kawan petambak. Jadi ada berapa ribuan mereka dari tambak demon aksi di depan sana. Perusahaan hampir 20 hari, 21 hari mereka aksi siang dan malam begitu. Tuntutan cuma satu waktu itu, saya dan kawan-kawan agar dipulangkan, tidak ditahan. Sempat juga saya waktu di penjara itu didatangin oleh polisi. Mereka minta saya untuk membubarkan massa. Saya bilang, apalah saya kan di penjara. Bapak kalau bisa bubarkan aja, saya bilang kan. Saya nggak bisa. Dia bilang mereka nggak bisa bubar kalau Panavian yang akan bubarin. Saya bilang kalau itu maunya saya pulangin dong. Lain memang kita harus melakukan tekanan yang perusahaan dan ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di lokasi. Aksinya ini sampai kapan? Sampai perusahaan mau berunding dengan kita. Setelah peristiwa penyegelan 21 hari di cold storage, tanggal 1 Maret tahun 2000 menjadi momen besar bagi petambak plasma di Pasena. Kala itu, ribuan petambak terlibat bentrok fisik dengan anak buah Samsul Nur Salim.
Cekcok soal ikan asin di pos jaga berakhir dengan jatuhnya 3 korban jiwa. Seorang petambak bernama Ruswandi terkena tembakan di mata hingga tembus belakang kepala. Korban lainnya adalah 2 ajudan Nur Salim, di mana salah satunya adalah penembak Ruswandi. Kalau tadinya mukul diem, tapi kalau udah tembakan terus ada kawan yang terluka, mereka malah lebih semangat begitu. Jadi itu momen tahun 2000, ya itu adalah momen kebangkitan petani tambak ya. Petambak telah membuka mata dunia bahwa kesabaran dan kebersamaan bisa menyudahi penjajahan ekonomi sosial dan budaya oleh perusahaan. Waktu itu sekitar 9.000 petambak, kami sama statusnya adalah petani tambak ya, yang biaya hidupnya sama, dapat sembakonya sama, rumahnya sama, ya tambaknya sama, dan itu yang membuat kita lebih bisa bersatu. 5, 4, 3, 4. Ini namanya sampling, jadi hitungannya itu hitungan teli. Jadi untuk mengetahui akurasi jumlah benur yang sebenarnya, agar apa yang kita tebar ke dalam tambak itu kita tahu untuk ukuran pakan awal. Muda, berani, dan sama rasa menjadi motif kemenangan para petambak atas berbagai macam tuntutannya. Namun di balik kesuksesan rakyat di Pasena, ada ribuan perempuan yang punya peranan penting dalam gerakan ini. Di saat saya diusir oleh perusahaan ini, semua barang-barang saya sudah dibawa ke tempat mertua dan istri saya sedang hamil tua di Bandar Lampung. Semua alat-alat sampai ulakan sambal saja sudah dinaikin mobil, dibawa ke kampung sana. Saya sudah hampir memutuskan untuk keluar dari perusahaan ini. Karena saya posisinya juga sudah terusir ya. Sudah diusir oleh perusahaan. Nama-nama itu sudah terusir. Tapi istri bilang, saya nggak mau pulang kampung, kata istri saya. Kita teruskan berjuangan di sana. Perempuan di Pasena punya peranan yang sama besar dalam sejarah perjuangan melawan perusahaan. Di saat para lelaki berjuang secara fisik dan hukum, para perempuan berjuang dengan cara mereka sendiri. Semangat, ikut-ikut semangat. Dan kita juga perannya juga di situ ikut. Jadinya kita juga ikut ngasih semangat sama bapak-bapaknya gitu. Terlepas dari pas demo itu bikin nasi bungkus, walaupun kondisi ekonomi kita waktu itu begitu terjadi demo seperti itu juga kondisi ekonomi kita kan pas-pasan gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa aja kita kasih himbauan, ada bikin nasi bungkus gitu, nggak ketang nanti dibuatin pakai sayur-sayur kapes, sayur pepaya, sayur apa aja yang ada di kebun, itu kita ikhlas. Itu yang bikin kita juga kuat, kita sama-sama kok di sini, nggak bakalan kita akan kena sendiri, misalnya kayak suami saya kena sendiri, nggak bakalan. Perusahaan memadamkan aliran listrik yang merupakan penggerak usaha budidaya udang. Pemadaman itu akibat konflik berkepanjangan antara ribuan petambak plasma dengan perusahaan, sehingga perusahaan memutuskan untuk menghentikan operasional. Padahal tambak udang seluas 16... Bukan hal mudah bagi para istri yang menyokong perjuangan para suami menyuarakan hak-hak petambak. Apalagi bagi Waidah, yang kala itu sedang mengandung anak keduanya. Dan yang paling saya berkesan itu tadi saya ditinggal suami saya demo selama 21 hari. Saya di sini berjuang ngidupin udang yang udah nggak dikasih pakan lagi sama perusahaan, udah disekop. Saya cari-cari nyabur singkong di kebun-kebun itu. Saya dalam keadaan hamil itu mas, sampai tangan saya ini melepuh-melepuh ngasahin singkong buat kasih pakan udang. Sampai alhamdulillah bisa panen untuk biaya melahirkan. Para perempuan juga bertindak sebagai penopang ekonomi keluarga saat para laki-laki tak mampu lagi membagi diri antara berjuang dan produksi udang. Dari peran-peran yang telah dilakukan perempuan di Pasena inilah muncul Bareta PPNI atau Barisan Relawan Wanita Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia. Kita kan dulu masuk ke sini masih ada perusahaan gitu ya. Sekarang kan kita udah mandiri. Kalau dari zaman dulu kita boro-boro mau organisasi perempuan, organisasi bapak-bapaknya aja ngumpet-ngumpet dulu. Nggak ada. Karena statusnya dia orang kan plasma. Karena apa ya, kalau zaman dulu itu diatur semua oleh perusahaan kan. Jadi
terbentuknya ini belum lama. Jadi ibaratnya apa ya, terkekangnya perempuan-perempuan di sini tuh, itu yang ini, apa nggak pernah keluar lah ibaratnya pendapat, apalagi gitu. Sekarang aja masih 1-2 yang bisa mengeluarkan pendapat. Kini Bareta PPNI lebih fokus pada tema pemberdayaan wanita, penyetaraan gender, dan pelestarian lingkungan. Sosialisasi juga terus dilakukan agar perempuan-perempuan di Pasena yang baru bergabung memiliki kesamaan visi dan misi. Yang sudah dinikmatin banyak. Kita kan lagi-lagi di Jembatan Inola Kiara itu pelatihan-pelatihan kita dapat. Pelatihan organisasi, pelatihan pembuatan produk, pelatihan banyak pokoknya. Pelatihan-pelatihan ini. Waidah, yang juga merupakan sekretaris Bareta PPNI, mengakui hal serupa. Ia melihat gerakan perempuan semakin berkembang seiring pendampingan dari Kiara. Kiara yang bikin kami memberi motivasi ke kami perempuan-perempuan yang ada di Pasena ini untuk bisa membuka diri, bisa berorganisasi yang tadinya nggak tahu dunia luar. Kalian tahu sendiri tadi ada cerita di sana, saya nggak tahu apa-apa tadinya. Bisa ke Jakarta istilahnya, bisa kemana-mana, bisa tahu dengan kehidupan mungkin perempuan nelayan yang ada di luar sana. Kita bisa bertukar pikiran, bertukar ilmu, keterampilan, itu yang kita perjuangkan selama ini. Saya terima kasih banget sama Kiara. Sejak 2009, Kiara mulai mendampingi para petambak di Pasena. Sosialisasi tentang perempuan, pemberdayaan masyarakat, hingga advokasi saat kisruh dengan perusahaan terjadi, baik dukungan moral maupun materi. Sebenarnya bukan program, Mas, tapi perjuangan. Tahun 2009 kami memang mendampingi mereka untuk beraudiensi dengan Komnas HAM. Kemudian kita juga bertemu dengan kawan-kawan jaringan, karena untuk mengadvokasi kasusnya Bumi di Pasena itu bukan hanya Kiara sendiri. Banyak sekali orang yang terlibat, termasuk ada Walhi, ada koalisi anti utang, kemudian juga ada gerakan masyarakat yang dia tidak terikat dalam satu organisasi. Kiara sendiri melihat pergerakan atau perubahan advokasinya itu cukup naik turun. Pertama memang ketika kasus pemotongan listrik secara sepihak, kita mengadvokasi ke PLN. Kemudian kita juga mendekati Komnas HAM untuk kemudian mengambil sikap. Kemudian di tahun 2010 ketika mereka berhasil mandiri, maka pendekatannya kita lebih kepada bank yang hari ini masih memegang sertifikat mereka gitu ya. Dan kemudian sampai ke Mahkamah Agung kasusnya, itu dinamis sekali perjuangannya gitu ya. Sampai akhirnya mereka sekarang bisa mengembangkan koperasi, itu pun pendekatannya sangat beragam. Kiara tahu betul bagaimana penderitaan masyarakat di Pasena saat berurusan dengan perusahaan. Penindasan secara ekonomi, sosial, dan budaya terangkum menjadi satu kisah tragis yang menghantui kehidupan para petambak selama bertahun-tahun. Perlawanan kawan-kawan inilah yang menjadi mandat penting dari Kiara. Kiara mau bilang bahwa bentuk perbudakan itu bisa datang dari berbagai rupa. Yang dialami kawan-kawan di Pasena adalah satu contoh kasus yang penting untuk dinaikkan ke permukaan gitu ya, bahwa hari ini terjadi seperti ini, dan seharusnya inti plasma yang hari ini masih terjadi di sawit, di teh itu harus dihentikan, karena memang tidak ada mekanisme yang bagus di dalam inti plasma. Orang dijebak di dalam skim hutang, dan kemudian mereka dijadikan korban ketergantungan dan lain-lain. Perusahaan telah pergi dan petambak sudah mandiri. Terhitung tahun 2011, di Pasena dikembalikan lagi kepada para petambak. Petambak pun memperoleh sertifikat kepemilikan tanah secara resmi. Buah manis yang perlu disyukuri, namun belum bisa dinikmati secara penuh. Anul Mukhlis Tanjung adalah salah seorang pelaku sejarah pergerakan rakyat di Pasena. Bersama Nafian, ia pernah mendekam di balik jeruji besi selama 2 tahun akibat dituding menjadi dalang perusahaan aset perusahaan. Arti tambak dan arti udang buat saya, masa depan saya, itu hidup saya. Karena dari tahun 93 sampai saat ini, saya masih tetap berbudidaya. Dan keputusan itu saya ambil 2 tahun pertama saya. Jadi tahun 1995 itu saya putuskan, setelah 2 tahun saya
bergabung sebagai plasma, saya putuskan bahwa hidup saya harus di sini. Hidup saya memang mungkin sudah jatuh di sini, rezeki saya sudah di sini. Maka dunia berbudidaya udang ini sudah menjadi bagian dari hidup saya. Tanjung bukan lagi petambak plasma yang terkekang dalam berbudidaya. Kini, ia dengan bebas melakukan produksi udang faname. Jumlah tebar benur, pemilihan pakan, teknik berbudidaya, hingga penjualan hasil panen, semua ia tentukan sendiri. Kalau pada zaman perusahaan dahulu, kita hanya dibatasi gitu. Setiap bulan itu Anda mendapatkan sembako sekian. Kemudian Anda mendapatkan uang pinjaman bulanan 300.000 misalnya sampai 700.000, hanya itu terbatasnya. Kalau saat ini kita punya udang aja misalnya 3 kuintal gitu ya, 4 kuintal gitu kan, itu kita bisa, insya Allah petambak-petambak itu bisa mengantongi 30 sampai 35.000 lah. Maksud saya 30 sampai 35 jutaan gitu. Dan saya rasa kalau itu ya mungkin layak dengan jasa kami yang kegiatan yang kami lakukan setiap hari, kami berbudidaya dengan penghasilan itu. Artinya kalau kita boleh katakan bandingkan dengan dahulu dengan sekarang, ya kami lebih nyaman sekarang. Secara ekonomi, mereka bisa dikatakan lebih sejahtera sebagai petani mandiri. Namun produksi secara mandiri bukan berarti tanpa konsekuensi. Biaya operasional yang besar juga ikut masuk dalam hitungan yang harus ditanggung dalam rangkaian produksi. Salah satu kendalanya adalah besarnya pengeluaran biaya listrik. Harga 1 liter solar di Dipasena adalah Rp6.300. Dalam satu hari, genset untuk kincir angin membutuhkan 13 hingga 15 liter solar untuk beroperasi selama 12 jam. Jika budidaya dilakukan selama 75 hari, maka setidaknya Tanjung butuh lebih dari 7 juta rupiah yang dihabiskan hanya untuk menyalakan kincir air. Biaya ini belum termasuk pembelian benur, pakan, operasional, dan perawatan yang totalnya mencapai 37 juta rupiah. Nominal yang cukup besar jika Tanjung harus menghadapi risiko gagal panen. Produksi udang secara mandiri bukan cerita mudah. Sewaktu perusahaan memimpin, seluruh kebutuhan hidup dan kebutuhan budidaya telah disiapkan setiap bulannya. Namun kini, segala urusan harus ditanggulangi sendiri. Seperti minimnya teknologi yang dimiliki para petambak sehingga cukup menghambat kualitas budidaya udang mereka. Kendala yang kami hadapi, kendala besar yang saat ini adalah masalah teknologi itu. Karena kami tidak menguasai. Kami hanya bisa teknologi ini, air ini bagus atau tidak, itu hanya visual. Kami bisa hanya melihat dengan mata dan dengan rasa. Jika teknologi menjadi kendala, maka abrasi adalah ancaman. Baik tembok buatan maupun tanaman bakau masih kurang kuat untuk menahan dorongan air laut setiap harinya. Karena itulah Nano Romansa tak lelah melakukan penanaman mangrove di sepanjang bibir pantai Dipasena. Semua ia lakukan demi membantu sesama petambak agar bisa berbudidaya. Pertama, saya di sini sebagai koordinator Impra, artinya yang menguasai wilayah WD Utama, dan ini petambak Blok 2 jalur 2 nomor 3. Beliau kalau rumahnya termasuk kena abrasi pantai. Kalau pasang tinggi rumahnya, air laut masuk ke dalam rumah. Nah, dengan kebetulan sekarang lagi musim kemarau, kami berupaya bersama dia untuk penanaman kembali pohon-pohon yang bisa dilihat nih masih gundul, nggak ada pohonnya. Nah, kami berupaya untuk mudah-mudahan bisa tumbuh kembali seperti ada pohon-pohon yang tumbuh, dan mudah-mudahan akan bisa seperti ini, seperti pohon-pohon yang ini yang sudah tumbuh. Nah, ini yang kami inginkan, ini hijau kembali, tanah ini hijau kembali, banyak pohon-pohonnya tumbuh seperti yang sudah seperti yang pohon yang ada di sekitar sana.
transisi dari plasma ke petambak mandiri tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para petambak di Dipasena. Fasilitas yang semula tersedia 24 jam berubah menjadi swadaya atau bahkan personal. Namun keterampilan, pengetahuan, dan ketekunanlah yang pada akhirnya menentukan kesuksesan masing-masing petambak. Hari yang dinanti telah tiba. Tetangga sejalur berkumpul memberi dukungan tenaga untuk hari panen Tanjung. Para perempuan merampungkan urusan dapur dan yang laki-laki turun ke tambak mengangkat si bungkuk untuk dikemas. Budaya gotong royong yang awalnya diberlakukan perusahaan secara sepihak kini diterapkan dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Kini saatnya menghitung hasil panen. Hasil sampel kolam pertama menyatakan udang berada dalam ukuran 80. Artinya dalam 1 kilogram terdapat 80 ekor udang. Dan kolam kedua hanya berada pada ukuran 97. Jika ditotal, pemasukan Tanjung dari hasil panen hari itu mencapai lebih dari 63 juta rupiah. Jika dikurangi dengan total modal awal sebesar 37 juta rupiah, maka Tanjung mendapatkan keuntungan bersih nyaris sebesar 26,5 juta rupiah. Hasil yang jauh lebih besar dibanding saat menjadi petambak plasma di bawah perusahaan. Udang-udang hasil panen harus cepat dibawa ke pengepul lokal atau biasa disebut buyer. Jika terlalu lama terkena sinar matahari, maka udang tak segar lagi. Saat ini Dipasena punya sekitar 20 buyer yang berfungsi menjembatani petambak dengan pembeli di luar. Tak kurang 10 buah truk yang masing-masing bermuatan 4 ton udang segar keluar dari Dipasena setiap harinya. Namun target pengiriman para buyer tak selalu sama. Pardi misalnya, mantan petambak plasma ini lebih suka menjual udang-udangnya kepada perusahaan ekspor daripada ke pasar. Untuk menjaga kestabilan harga, kita kirim ke PT, Mas. Gitu. PT macam-macam ada, PT yang di Lampung ya ada, PT ke Jakarta ya ada itu. Kita fokuskan ke PT-PT udang yang ada di Lampung ataupun di Jakarta, tujuannya untuk harga udang biar stabil itu, Mas. Karena kalau kita masukkan ke pasar, itu harga udang dikala barang banyak harga akan turun gitu. Tapi kalau masuk ke PT walaupun harga itu udang banyak, harga tetap stabil harga gitu. Kalau di pabrik hampir ekspor, Mas, kalau di pabrik. Kalau mau yang di lokal itu rata-rata masuk pasar dia. Itu pasar Muara Angke, pasar Muara Baru. Itu kan ada bahasanya tengkulak-tengkulak kecil. Nah, itu yang ngejar-ngejar ke lokalan gitu. Tapi kalau ke PT itu mayoritas ke ekspor, Mas, itu. Ekspor. Menurut riset Kiara, udang-udang Dipasena dikirim ke 3 titik besar, yaitu Lampung, Palembang, dan Jakarta. Sedangkan untuk ekspor, udang Dipasena disuplai untuk memenuhi kebutuhan di berbagai negara di dunia. Kini jumlah penduduk di Dipasena mencapai 6.500 kepala keluarga. Tak sedikit putaran uang yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan budidaya setiap harinya. Disinilah koperasi hadir dan menawarkan harga murah dengan kualitas terbaik sehingga ada keseimbangan harga kebutuhan untuk para petambak. Mulai dari benur, pakan udang, hingga beberapa fasilitas penunjang produksi yang tersedia untuk masyarakat. Nah, berapa tadi 70 ya? Iya. Bukan putaran uang kecil yang terjadi di Dipasena. Hitung saja, dalam sehari Dipasena mampu memproduksi udang minimal 40 ton.
Jika rata-rata harga udang Rp90.000 per kilogram, maka dalam sehari omsetnya mencapai Rp3,6 miliar. Itu belum termasuk putaran dari penjualan pakan, benur, solar, dan es batu. Setidaknya terjadi perputaran uang sebesar Rp15 miliar di Dipasena setiap harinya. Angka itu baru mencakup kebutuhan budidaya, belum termasuk kebutuhan manusianya. Perputaran uang yang besar ternyata belum juga dilirik pemerintah, baik daerah maupun pusat. Kondisi di Pasena hari ini masih membutuhkan perhatian lebih. Bertahun-tahun warga menggunakan air tada hujan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Belum lagi persoalan listrik yang menyedot 40% dari total biaya produksi udang. Dan yang terparah adalah infrastruktur jalan yang rusak sepanjang 80 km lebih, yang sangat mengganggu distribusi keluar masuk di Pasena. Namun lagi-lagi petambak di Pasena bersatu untuk melakukan pembenahan secara swadaya. Setiap petambak dikenakan iuran Rp1.000 per kilogram dari setiap hasil panen. Tujuannya dari masyarakat untuk masyarakat. Sebuah kekecewaan kita terhadap pemerintah gitu, bahwa perusahaan yang besar yang kami ditinggalkan gitu, tapi peran-peran pemerintah untuk memperoleh infrastruktur pertambakan maupun infrastruktur jalan itu hampir nol, sehingga tidak ada pilihan bagi kami harus mandiri, ya. Tidak ada pilihan bagi kami kecuali kami harus biayain sendiri gitu. Nah, ide-ide yang kami sebut investasi 1000 ini adalah menjawab itu. Ini adalah Jaya Night Festival, sebuah acara yang mustahil terjadi pada zaman perusahaan. Setiap Jumat malam, warga rutin menyuguhkan berbagai penampilan seni dan pertunjukan. Regenerasi yang terus dilakukan untuk mempertahankan kebebasan berekspresi dan kebersamaan. Dipasena adalah contoh kisah sukses atas bebasnya perbudakan dalam skema inti plasma. Mereka berjuang bersama, jatuh bersama dalam suka dan duka. Hidup dalam keterasingan dan kegelapan demi mencapai kesejahteraan. Hari ini, kehidupan petambak udang di Pasena masih terus diuji, karena sejatinya perjuangan tak pernah berhenti.